Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 11 BDP 1, 2, dan 3. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Mira yang akan mengajar mata pelajaran penataan produk. Penataan produk ini merupakan salah satu mata pelajaran yang nanti di kelas 12 di ujian praktikan yang disebut dengan uji kompetensi keahlian atau UKK, di mana pengujinya berasal dari perusahaan. Pada kompetensi dasar pertama ini, yaitu membahas mengenai penataan produk dalam bisnis retail. Simak terus ya videonya. Materi pada penataan produk dalam bisnis retail ini lumayan banyak, tetapi pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan penataan produk dan macam-macam penataan produk. Sebelum kita membahas tujuan dan macam-macam penataan produk, kita bahas dulu mengenai pengertian dari penataan produk itu sendiri. Penataan produk disebut juga dengan display. Berikut ini pengertian penataan produk menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut William J. Schultz, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung atau direct visual appeal. Sedangkan menurut Bukhari Alma, display adalah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, tapi didorong oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Dan menurut Ngadiman, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapihan dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Dari beberapa pengertian display tersebut, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kemampuan dalam penataan produk atau display ini merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko retail, terutama bagi toko-toko retail modern yang berbasis format pelayanan mandiri atau swalayan, di mana konsumen memilih produknya sendiri tanpa dilayani oleh petugas. Display dapat pula dikatakan sebagai bagian dari kegiatan promosi yang sering disebut penjual yang diam atau the silent salesman. Pelaksanaan display yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan toko swalayan atau self-service dalam menjual produknya. Penataan produk dilakukan bukan hanya sekedar barang tersedia di dalam toko atau tempat menjual, namun lebih dari itu, di mana display produk dilakukan agar konsumen dengan mudah bisa melihat dan memilih produk yang ditawarkan, sehingga memberikan keleluasaan dan kenyamanan konsumen agar terjadi pembelian produk yang ditawarkan. Kegiatan penataan produk atau display ini memiliki dua tujuan yang mendasar, yaitu yang pertama, attention and interest customer. Artinya, display ditujukan untuk menarik perhatian pembeli, dilakukan dengan cara menggunakan warna-warna, lampu-lampu, dan sebagainya. Jadi, kalau di toko swalayan atau di toko modern ini, yang di display itu bukan hanya produk atau barang dagangannya saja, tapi juga sangat diperhatikan dari sisi warnanya dan lighting atau pencahayaannya, sehingga lampu-lampu yang digunakan juga disesuaikan dengan tujuan dari display itu sendiri. Nah, tujuan display atau tujuan penataan produk yang kedua yaitu desire and action customer. Artinya, tujuan display ini ditujukan untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah masuk ke toko, kemudian melakukan pembelian. Jadi maksudnya, display ini bagaimana caranya biar konsumen tertarik untuk masuk ke toko dan kemudian melakukan tindakan pembelian.
Berdasarkan letak produk atau barang yang dipajang, maka penataan produk atau display ini dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu window display, interior display, exterior display, dan solary display. Macam display yang pertama yaitu window display. Window display yaitu pemajangan barang dagangan, gambar-gambar, kartu harga, simbol, dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut etalase atau jendela kegiatan usaha. Tujuan window display adalah untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagangan. Window display ini hanya memperlihatkan barang dagangan yang ditawarkan yang tanpa dapat dipegang atau disentuh oleh konsumen, sehingga pengamanan menjadi lebih mudah. Jika konsumen ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk yang dijual di toko tersebut, maka konsumen bisa masuk dan bisa lebih memperjelas pengamatannya di dalam toko. Adapun fungsi window display, yang pertama untuk menarik perhatian orang yang lewat. Karena biasanya window display ini dibuat sedemikian rupa semenarik mungkin sehingga diharapkan dapat menarik perhatian setiap orang yang lewat. Yang kedua, memancing perhatian terhadap barang yang dijual di toko. Kalau window display-nya menarik, orang yang lewat akhirnya tertarik, biasanya orang atau konsumen ini akan penasaran dan akhirnya diharapkan masuk ke dalam toko untuk melihat produk-produk yang ditawarkan di toko. Yang ketiga, menimbulkan impulse buying atau dorongan seketika. Setelah konsumen itu masuk ke dalam toko, diharapkan konsumen akhirnya melakukan pembelian. Walaupun sebenarnya sebelumnya belum direncanakan untuk melakukan pembelian. Nah, itu yang disebut dengan impulse buying atau dorongan seketika. Yang keempat, menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Kalau window display-nya dibuat semenarik mungkin, biasanya juga di dalam tokonya juga akhirnya pemajangannya juga, suasananya juga akan lebih menarik, sehingga akan membuat konsumen merasa nyaman di dalam memilih produk-produk yang ditawarkan oleh toko tersebut. Yang kelima, fungsi window yang terakhir yaitu menyatakan kualitas barang yang baik dan ciri khas toko tersebut. Dari window display, kita bisa melihat produk apa saja atau kualitas produk yang bagaimana yang ditawarkan oleh toko tersebut dan menjadi ciri khas dari toko tersebut. Seperti dalam contoh gambar di samping ini, kita bisa melihat bahwa produk yang ditawarkan oleh toko ini adalah fashion atau pakaian pria dan wanita. Macam display yang kedua yaitu interior display. Interior display merupakan pemajangan barang dagangan di dalam toko. Interior display ini banyak dipergunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Jadi interior display ini pemajangan barang dagangan yang ada di dalam ruangan usaha atau di dalam toko, di mana barang-barangnya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Interior display ini terdiri atas merchandise display, architectural display, store sign and decoration, dan dealer display. Merchandise display merupakan penempatan barang dagangan di dalam ruang usaha atau di dalam toko yang terbagi menjadi disebut yang pertama open interior display. Open interior display merupakan penataan barang dagangan di dalam ruang usaha atau kegiatan usaha di mana barang diletakkan secara terbuka sehingga konsumen dapat dengan leluasa melihat, mengamati, mencoba, dan menyimpannya kembali. Kelebihan dari open interior display antara lain, barang dagangan dapat dijual dengan cepat, pemilik toko dengan mudah mengadakan perubahan susunan pajangan bila mana sewaktu-waktu diperlukan. Terus alat-alat yang dipakai untuk memamerkan barang-barang sederhana, barang-barang yang dipajang biasanya, barang-barang yang lama lakunya, barang yang ingin cepat habis terjual, dan barang-barang yang dibeli atas dorongan kata hati atau impulse buying. Merchandise display yang kedua yaitu closed interior display yang merupakan penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha di mana barang diletakkan dalam tempat tertentu yang tertutup sehingga konsumen hanya dapat mengamatinya saja. Jika konsumen ingin mengetahui lebih lanjut,
maka konsumen harus meminta tolong atau dapat meminta tolong kepada petugas untuk mengambilkannya. Produk atau barang yang dipajang secara close interior display biasanya adalah produk yang ukurannya kecil, mudah rusak, atau karena mahal harganya. Nah, tujuan dari close interior display ini yaitu untuk melindungi barang dari kerusakan dan pencurian atau kehilangan. Sehingga produk tersebut atau barang tersebut dipajangnya secara tertutup. Sehingga konsumen tadi hanya bisa melihatnya, tetapi konsumen kalau memerlukannya bisa meminta pertolongan dari petugas. Berikutnya adalah architectural display, merupakan penataan barang dagangan secara realistis atau sesuai dengan penggunaannya. Misalnya seperti kursi sudut di ruang tamu atau sofa misalnya di ruang keluarga atau kitchen set atau lemari dapur yang dipajang sedemikian rupa sehingga seolah-olah seperti di ruang dapur yang sebenarnya. Atau tadi seperti kursi yang dipajang seolah-olah berada di ruang tamu, sehingga konsumen bisa membayangkan kalau membeli produk tersebut sudah terbayang kalau dipajang di rumahnya akan kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu yang akan membuat daya tarik yang tinggi bagi pihak konsumen. Interior display yang ketiga yaitu store sign and decoration yang merupakan simbol, tanda, poster, lambang, gambar, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Store sign digunakan untuk memberi arah kepada calon pembeli ke arah barang dagangan dan memberi informasinya mengenai kegunaan barang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan dalam contoh gambar di sini, contoh foto ini, di sini ada penunjuk yang digantung di atas lorong, yang menunjukkan itu nomor lorong dan produk-produk yang ada dalam lorong tersebut. Decoration atau dekorasi pada umumnya digunakan dalam acara-acara khusus atau tema-tema khusus seperti pada hari raya, tahun baru, dan sebagainya. Misalnya seperti pada saat bulan puasa atau menjelang Idul Fitri, maka dekorasi toko biasanya sudah menunjukkan ciri khas dari bulan puasa atau menjelang Idul Fitri tersebut. Misalnya kita bisa lihat dari warnanya yang dominan warna hijau tua, hijau muda, kuning, dan ada beberapa simbol yang dipajang. Misalnya ada simbol gambar masjid, terus ketupat, bedug, dan sebagainya. Sedangkan pada saat menjelang Natal atau Tahun Baru, nanti dekorasinya sudah disesuaikan lagi. Misalnya pada saat Natal lebih dominan ke warna merah, warna gold misalnya. Terus juga ada simbol-simbol yang menunjukkan bahwa itu menjelang mau Natal misalnya dengan adanya pohon Natal. Atau menjelang Tahun Baru dengan dekorasi bisa berupa balon-balon atau misalnya trompet. Begitu juga pada saat temanya HUT RI biasanya didominasi warna merah putih dan ada simbol-simbol misalnya simbol bendera dan sebagainya. Interior display yang terakhir yaitu dealer display yang merupakan simbol petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Simbol-simbol tersebut mengisyaratkan kepada pramuniaga atau petugas agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai atau tidak benar. Karena dalam dealer display biasanya disertai dengan buku-buku petunjuk atau cara penggunaan dari produk yang dipajang. Misalnya seperti contoh dalam gambar yaitu sepeda disertai dengan petunjuk atau simbol cara penggunaannya. Contoh lain yang biasanya di-display secara dealer display yaitu peralatan masak, terutama peralatan masak yang sudah canggih seperti banyak sekarang ini, yang misalnya panci serbaguna, atau misalnya juga peralatan kesehatan, terus peralatan olahraga. Nah, biasanya memang dipajang secara dealer display, di mana selain produk yang dipajangnya juga disertai dengan buku-buku petunjuk penggunaannya yang lengkap, sehingga konsumen akan mengetahui
cara atau bagaimana cara menggunakannya dan apa-apa saja, fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam produk yang dipajang tersebut atau yang ditawarkan tersebut. Macam display yang ketiga yaitu exterior display, merupakan pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Pemajangan sistem ini sebenarnya banyak digunakan untuk promosi barang baru, penjualan istimewa seperti cuci gudang, diskon, dan sebagainya. Untuk pemasaran secara tetap, pemajangan secara eksterior display ini kurang optimal karena kelemahan faktor pengamanan, cuaca, pengiriman barang, dan sebagainya. Pada intinya, eksterior display hanya tepat dipergunakan untuk kondisi penjualan tertentu. Eksterior display ini dapat berupa pameran ataupun bazar. Nah, adapun fungsi dari eksterior display, yang pertama memperkenalkan produk secara cepat dan ekonomis. Karena biasanya eksterior display kan dipajangnya secara terbuka di tempat yang luas yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, sehingga dapat diperkenalkan dengan secara cepat dan secara ekonomis. Yang kedua, membantu produsen menyalurkan barang dengan cepat. Karena itu tadi produknya dipajang secara terbuka di tempat yang keramaian seperti berupa pameran atau bazar, sehingga konsumen yang datang juga biasanya jauh lebih banyak dibandingkan yang datang ke toko. Sehingga produk bisa disalurkan dengan cepat kepada konsumen. Yang ketiga, membantu mengkoordinasi advertising dan merchandising. Karena eksterior display ini sekaligus juga sebagai promosi, sebagai iklan yang bisa dilihat secara langsung oleh konsumen, oleh masyarakat luas. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Biasanya masyarakat atau konsumen sangat tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan yang berupa pameran atau bazar. Karena di situ masyarakat atau konsumen bisa berinteraksi langsung dengan petugas secara leluasa, konsumen secara luasa bisa bertanya mengenai informasi yang lengkap dan jelas dari produk-produk yang ditawarkan. Tadi yang sudah kita bahas, 3 macam display yaitu window display, interior display, dan exterior display. Nah, ini adalah macam display yang keempat yaitu solary display. Solary display merupakan penempatan barang dagangan di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya pakaian yang digunakan oleh boneka model seperti manekin. Jadi solary display ini khusus untuk produk fashion yang biasanya di department store, di mana begitu kita masuk ke ruangan biasanya suka ada produk-produk yang menarik yang digunakan oleh boneka model atau manekin. Nah, itu yang disebut dengan solary display. Demikianlah pembahasan mengenai tujuan display dan macam-macam display. Pada pertemuan yang akan datang, kita masih membahas kompetensi dasar penataan produk dalam bisnis retail yang merupakan materi lanjutan dari yang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.